Kapan awal mula Bang Radit tahu kalau misalnya jokes ini cocok buat gue? Dulu gue belajar stand up bukan buat jadi stand up komedian. Gue belajar stand up untuk bisa nulis buku komedi. Ini kan sekolah internasional ya. Gue kan pakai hoodie, pakai sendal, gue pakai Crocs, datang terus dia ngeliatin kan. Sorry, parents or staff? Dia bilang. Parents. Ada nggak sih masa-masa di mana kayak gue harus lucu nih gitu? Katanya kan komedi is tragedy plus time ya. Komedi itu adalah rasa sakit, rasa kegelisahan, rasa anxiety yang kita balut dengan sudut pandang yang lain setelah waktu udah berlalu gitu. Jadi gua bukan berpikir masih bisa lucu apa enggak, masih bisa jujur nggak ya sama kegelisahan gue gitu. Iya, iya. Stigma orang bule sama Orang gue Indonesia. karena gua makan pakai tangan, tapi habis itu dia denger gosip orang Indonesia cebok pakai tangan. Terus kayak Digabung. gue bilang itu tangan yang beda, kamu masih tangan yang sama, itu tangan yang beda. Oke semuanya, selamat datang kembali di Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Hari ini segmen Lemon yang cukup spesial bikin aku deg-degan nggak bisa tidur sebenarnya. Karena hari ini kita kedatangan tamu Bang Raditya Dika. Terima kasih. Seorang penulis senior, Waduh, komedian. senior suka banget datang. tuh. Ya senior dong, karena Udah udah tua mulai berarti ya. menulis. Sebenarnya kata halus. Ini Doraemon ngapain di ruang tunggu ini dia? Terus ini maskot kita, Bang. Maskot Bener-bener kita. tiduran dia. Yang Siap, udah siap. lama ya menulis buku, udah 15 judul buku yang ditulis. Ya dari 2005 April. April Ingat ya, 2005. April Ingat 2005. cetakan pertama 2005 Mantap. April. Tuh, gue SMA tuh. Iya. Itu buku yang bikin gue jadi nulis tuh bisa lah gitu lah ya. Pas lihat bisa nih begini. Bukan gitu. Iya iya iya. Gue sering cerita. Ada fun fact, ada fun fact, ada Gimana fun tuh fact. gimana tuh? Jadi dulu tuh aku juga mikir kayak, oh gaya nulis tuh bisa kayak gini ya. Benar benar. Karena dulu tuh kan buku-buku yang beredar tuh adalah buku-buku puisi, buku-buku dengan baku gitu, cara Betul. bahasa yang baku. Dan Bang Radit tuh bikin suasana yang baru di dunia penulisan. Menurut aku tuh kayak gitu. Benar benar benar. Rebel. Iya, Ah. dan Ternyata bisa kan? Bisa. Iya, pakai gue lo. Dan Iya. tetap Iya. berbobot itu. Betul. Iya iya iya. Iya, aku cerita Bang, nih aku sering cerita ke orang lain tentang menulis ya. Aku Iya. bilang bahwa dulu tuh waktu SMA ada trauma sebenarnya aku nulis itu. Jadi Kenapa tuh? waktu SMA tuh pelajaran bahasa Indonesia, guru bahasanya tuh kan suruh bikin mengarang. Iya. Ya aku nulisnya tuh emang rada-rada yaudah sesuka gua gitu. Tapi Iya. menurutku tuh masih ada isinya kok. Oh. Begitu dilihat sama si gurunya ini dibilang, "Andreas, seumur hidup kamu nggak bakal bisa nulis." Buset. Itu sebelum gue nemu buku lu, Bang. Jadi Oh, gue iya? berpikir, iya ya emang kayaknya gaya nulis gua salah nih. Oh, Itu kan makanya pas kan 2005 itu gua lagi SMA kelas 2. I Iya. see. Gua di toko buku lihat buku elu. Apaan ini bisa nih nulis Kalau begini, bisa, kenapa iya, nggak iya. boleh Iya, gitu kan. iya. Jadi waktu itu gue merasa tetap kok bisa bagus, tetap bisa kita ngerti, rasanya itu kan nyampe ya. Benar benar. Begitu, cuma waktu itu gue pikir adalah gue gak usah mendebat si guru gue ini. Bener. Kan gak mungkin juga gue bawa buku lu nih, Bu bisa nih gini kan. Bestseller nih, Bu. Seller gitu. Kalau guru bahasa Indonesia gue justru orang yang mensupport gue banget tuh di SMA 70 kelas 1 Bu Zaitun namanya. Dia malah bawa gue ke Taman Ismail Marzuki bersama satu murid lain untuk ngelihat bahwa kita nonton di situ penulis membacakan karya mereka. Jadi ada penyair bacain, ada Deddy Miswar pada saat itu, ada Putu Wijaya menceritakan cerpennya. Di saat itu gue ngerasa bahwa oh ternyata lu jadi penulis nggak cuman bisa hanya nulis dan dibaca, tapi lu bisa nulis dan membawakan di depan banyak orang. Oke. Nah Iya. pulang dari sana itu jembatan gue ke stand up comedy sebenarnya. Oh. Karena dari nulis Hmm. gue bisa bawain. Gue masih inget Putu Wijaya membacakan cerpennya judulnya Merdeka waktu itu. Betapa serunya, lucunya, hebatnya, hebohnya gitu. Itu kengiang-ngiang tuh karena guru bahasa Indonesia gue. Wah, Wah, Gitu, di menarik ya, suportif banget. Emang guru itu apa ya? Mungkin karena gerbang pertama yang kita temui itu yang menentukan pola pikir kita ke depannya. Depannya bener. Untungnya waktu itu lo sempat terkoreksi dengan melihat bukti bahwa bisa ya. betul. Buku Iya, gua iya. ya. Tapi kalau nggak ketemu kan mungkin selamanya akan berpikir
Yes. Iya, Oh, yang nggak bisa namanya nulis tuh A, yang namanya nulis B Mm-mm. gitu. Dan itu bener. kalau di kita tuh di ilmu jiwa nyebutnya jadi self limiting belief. Jadi gue percaya Hmm, bahwa udah gue nggak bakal bisa nulis gitu. Dan label-label itu banyak banget. Banyak pasien-pasien gue juga hidup Mm-mm. tuh dengan label itu yang dia tuh jadi ngeblok dirinya I sendiri see. gitu. Iya, iya, iya. Ya Ya, itu sih kalau soal guru sih, makanya bisa panjang sih. Karena menurut gue hidup tuh dari guru ke guru sih. betul, Mm-mm. Kita dengan sepakat. siapa kita belajar kan, Ya, kita lagi mentoring siapa. dan gua sama Andreas tuh ngelihat lu sebagai guru. Waduh. Serius, karena buku-buku lu, terus cara lu stand up itu tuh sebagai inspirational gitu buat kita berdua ya. Mm-mm. Oke, siap. Karena ya itu apa sih kayak ya udah jadi kayak oh ini Bang Radit nih gitu. Sampai kayak podcast lu sendiri juga yang menginspirasi untuk terbentuknya podcast ini. Ah, yang bener. Serius dong. Serius, Ya, dengan serius. fun, cerdas tapi fun Cerdas begitu. tapi fun gitu, dan di bawah ini Siap. tetap masih kayak ringan aja gitu untuk Oke. dinikmati sambil nyuci piring, sambil Bener. nyetrika. Eh, Kemarin gue ngeliat story lu yang mana? Yang mana? nyuci piring lagi. Iya. Berarti Iya. lagi ada sesuatu yang dipikirin Iya ya. betul. Gitulah Oh Bang. wow. Tapi Ya, aman lah ya. aman lah Bang. Ya Aman, kita Bang. kemarin berduka nasional lah ya kita ya. Oh Rame-rame. oke, Iya. paham, 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 paham. Nah Bang, kalau misalnya aku mau berbagi nih, tapi kan Bang Raditya Dika ini kayak kita semua udah lihat lah kalau misalnya lu tuh dianggap dicap sama orang tuh, oh iya Bang Raditya itu sukses gitu. Tapi di awal karir Heeh. gitu, bingung nggak sih kayak dulu tuh nentuin arah hidup tuh mau kemana gitu? Sempet nggak sih mengalami ke jalan kayak kemana sih mau arah hidup dulu waktu masih muda gitu? Arah hidup tuh konteksnya profesi kali ya. Profesi ya. Kalau profesi sih bingung banget. Karena dulu itu gua bahkan mau jadi akuntan. Mm-mm. Karena majalah Intisari punya bokap gua baca. Terus gaji akuntan itu waktu itu 4,5 juta. Apa 7 juta segituan lah. Buat anak SD zaman gua dulu itu ngebaca itu gede banget. Jadi udahlah gue jadi akuntan aja. Padahal gue nggak ngerti apaan tuh akuntan ya. Gue diceritain sama guru les gue, yakin mau jadi akuntan itu sehari-hari cuma depan komputer ngitungin duit orang, jam 9 masuk, jam 5 pulang, membosankan banget hidupnya. Mau banget gue. itu kehidupan gue akan seperti itu surga buat gue kalau kayak gitu. Jadi gue obses gue jadi akuntan pada saat itu. Siapa yang mengira Raditya Dika? Dari SD. Gue nggak nyangka kesini arahnya. Iya, dari SD. Makanya gue kuliah finance juga kan Oh, sebenarnya. oke. Dan sampai sekarang gue building porto saham sendiri, ngambil sertifikasi pasar modal. Karena awalnya dari keinginan untuk jadi akuntan itu. Tapi di saat yang bersamaan ketika SD itu memang gue juga suka nulis. Oh. Gue suka nulis, punya teman sebangku yang tiap hari bacain diary gue. Jadi kita Oke. suka-sukan diary. Oh, diary emang Iya. kan. Oh, binder. Buku tulis Kiki Oh. yang ada gemboknya. Jadi Kiki waktu itu ngeluarin Iya. ada gemboknya. Gemboknya gini. Oh, iya. Gue punya teman sebangku. 90-an banget itu. Gue punya teman sebangku namanya Ridam. Oke. Dia juga cowok, tiap pulang sekolah kita tukeran diary. Emang terlalu lucu sih. Gemes. Tapi itulah pertama kali gue writing for someone else. Oh. Jadi poinnya itu ada di performative writingnya. Gimana kita menulis sebagai sebuah performance untuk orang baca sehingga orang nikmat membacanya. Oke. Nah, Ridam itu pembaca pertama gue. Oke. Sampai hari ini gue cari nggak nemu orang. Sampai hari Karidam, ini. tolong dong. Lo yakin ada orangnya Bang? Itu dia. Gue jadi curiga. Apa gue halusinasi ya? Gue masih inget banget. Ini daerah ya. Ya. Ini daerah. Aduh, nanti gue kasih tahu nama daerahnya ini lagi takutnya doxing lagi. Tapi gue ingat daerah rumah itu daerah Jakarta Selatan. Ada satu frase spesifik daerah itu namanya ini gitu. Nah, gue ingat itu Ridam rumahnya di daerah itu gitu. Jadi cuman 2 hal itu yang gue coba cari terus di Facebook, gue nggak nemu, di mana nggak nemu. Please Ridam lah lo kalau nonton. Ini kayak tali kasih gitu ya. YouTube Siapa ini. tahu kita bisa terhubung Gue udah lagi. nyari, gue bertahun-tahun, gue pengen berkoneksi lagi sama dia karena dia pembaca pertama gue. Tapi gue boleh tahu nggak apa sih yang lu tulis di buku diary itu? Oh iya, Pingin tahu. aku stres banget tadi ulangan nggak bisa. Oh, sebenarnya daily juga ya, daily. slice of life gitu. Tapi sih sedih-sedih gitu. Apa yang ditulis Ridam di buku diary? Aduh, gue inget nggak ya? Jujur, menurut gue Ridam, ini menurut gue nggak mau berasumsi atau seuzon ke Ridam ya. Iya.
Tapi kayaknya dia nulisnya emang nulis aja deh, bukan buat gue Oh. nikmatin deh, Oh, feeling gue. Iya iya Kalau iya. gue tuh gue pengen dia Oke. Iya seneng iya. gitu baca. Tapi Heeh. Ridam tuh kayaknya kayak ya udah dia nulis doang Tugas gitu. aja gitu. Iya Kayak iya iya. jadi gue jadi nggak enak sendiri kayak jangan-jangan apa Mmm. dia melakukan ini karena Tapi dia karena seru-seruan ini. aja kali, Seru, pingin seru. include gitu, pingin ya 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 Seru. ya Tapi ya. habis itu kita naik kelas, udah mulai pisah kelas, udah mulai beda tuh, udah mulai Mhm. berjarak tuh. Akhirnya gue ketika SD, kan gue nggak punya teman nih, Mhm. gak ada teman di sekolah. Sering dikatain juga karena gue pendek pertama. Yang kedua, gue lebih sering di perpustakaan daripada di Oke. kantin. Mmm. Jadi gue dulu SD Tarakanita 2 di Wijaya situ, itu kartu cap perpusnya tuh udah penuh banget. Jadi gue suka minta lagi. Iya. Semua orang nganggep gue aneh. Karena ini orang Mmm. kerjanya baca buku lah apa segala macam. Nah, suatu hari di rak buku nenek gue itu ada buku Mati Ketawa ala Rusia Wahahaha. Oh, Tau iya. gak? Buku Mati humor tahun-tahun segitu tuh. Ketawa. Iya, Iya. lu nggak tahu kan lu? Umur kamu berapa? 22, masih zigot kamu masih. Masih belum jadi manusia kamu. Itu Mati Ketawa ala Rusia Wahaha, bisa di Google kayak buat nonton YouTube ini bisa di Google, itu covernya ada orang lagi terpingkal-pingkal ketawa gitu warna putih backgroundnya. Nah itu anekdot isinya. Tahu Mmm. gak anekdot yang kayak orang Rusia dan orang Amerika pergi ke sebuah bar lalu Iya iya gini-gini iya lagi iya. naik pesawat lompat pakai parasut tapi Mhm satu mhm. nggak kebuka yang gitu-gitu. Mmm. Iya. Itu gue apalin dan itu buat gue lucu kan, gue apalin. Terus gue bawa ke sekolah cerita itu di kepala. Mhm. Terus gue kumpulin temen gue, mau denger cerita lucu nggak? Oh. Terus akhirnya gue ceritain, suatu hari ada orang Rusia, orang ini segala macam. Terus lama-lama dari 1 orang, 3 orang, 5 orang pada ngumpul dengerin gue pas selama istirahat bercerita. Nah Itu jadi SD loh? SD. Oh. Jadi komedi itu adalah cara gue bertahan hidup di sekolah. Karena Oh. orang jadi senang sama gue. Iya, oke. Oh. Bikin lu jadi kelas clown nggak waktu itu? Kelas clown, kalau kelas clown kayaknya enggak ya. Karena Oh. bukan tipe yang iseng ke guru gitu Oke. enggak sih. Itu Enggak. ada anak yang bandelnya gitu Iya. loh. Kalau gue lebih kayak mau denger cerita lucu nggak apa segala macam. Sampai akhirnya kelas 6 SD, ini lumayan ini gue kalau cepet cerita ke Uus soal bagian ini terus dia kayak ngerasa SD gue gimana banget. Cuman di SD gue itu dulu rata-rata pakai Dokmart dulu. Oh, iya. Oke, jadi ada geng-geng Dokmart di sekolah gue. Sempat Mhm. hilang terus sekarang balik lagi kan Dokmart. Iya. Nah, jadi anak-anak yang pakai Dokmart itu suka Agak pada lecet tuh ngumpul kaki pakai Dokmart. pada saat itu. Iya. Tapi SD. keren sih, keren. Iya. Dulu Iya. keren. Udah ada geng-geng Dokmart gitu di sekolah terus ya gue ikut-ikutan lah apa segala macam. Terus suatu hari gue lagi duduk, ada satu anak orang kaya, bapaknya membawa merek minuman luar negeri terkenal ke sini. Gue kalau sebut mereknya pasti pada tahu. Dia distributornya, bapaknya tuh bawa si merek minuman ini. Dia anak orang kaya, terkenal kaya banget di sekolah gue. Gue lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada satu orang datang. Kita anggap aja namanya Benny lah ya. Satu orang datang gitu. Dika, gue waktu kecil dipanggil Dika. Dika gitu, iya. Lo diminta datang ke Benny gitu. Oh ya Benny minta gue. Iya oke. Jadi tuh messenger. Dia messengernya Berasa si Benny mafia ya gitu. itu ya. Iya. Terus gue datang. Kenapa Benny? Gue bilang gitu. Gue denger lo lucu, dia bilang. Oh iya. Iya. Beneran kayak mafia. Iya. Joker. Iya sering cerita lucu sih. Gue Iya. bilang gitu. Coba dong gue mau denger cerita lucu. Dia Waduh. bilang gitu. So, akhirnya gue cerita lah pada suatu hari ada seorang Rusia apa segala, ketawa dia. Oke, Sabtu lo kemana? Dia bilang. Gue diajak. Bro, gue masuk perkumpulan anak elit di sekolah gue karena komedi. Sabtu gue main ke rumah dia. Rumah dia di daerah Jakarta Selatan. Gue gak mau terlalu spesifik nyebut nama daerah rumahnya. Cuma di sebuah daerah Jakarta Selatan, daerah Old Money di situ. Datanglah gue. Bro, rumahnya gede banget. Di dalam kamarnya ada akuarium. Itu Dalam kamar. Itu Spesifik. untuk anak kecil. Kok di dalam gitu kayaknya nggak seharusnya di dalam. Kan biasa di ruang tamu. Iya. Kok bisa ada akuarium di dalam kamar ya kan? Wah terlalu kaya ini orang nih. Terus lapar dia bilang. Ya lapar gitu. Ayo dia ketawa sih. Ayo kita ke ini. Dulu itu namanya
Ini Dok, dulu di daerah apa? Jakarta Selatan tuh tahu nggak Kartika Chandra? Enggak, Bang. Nggak familiar ya? Nggak Ada familiar. Nggak familiar. sih? Nggak ya? Kayak gimana Ya tuh? Allah, kalian terlalu muda Wah, semua. Anda seharusnya tidak semudah itu Bekasi ya. gua. Oh iya, iya. Ini masalah geografis ternyata. Kartika Chandra ada di daerah Sudirman. Hmm. Planet Hollywood namanya, pernah dengar? Oh. Oke. kalau Sebelahnya Planet itu Hotel Kartika Chandra. Oke. Oke. Sebelah Hotel KC itu ada Planet Hollywood. Planet Hollywood pada zaman itu terkenal banget. Iya. Karena itu ada cafe Planet Hollywood. Mm-mm. Di atasnya baru 21 kan. Iya. Kita diajak ke sana, pada mau makan ya makan. Pesan. Kita makan segala macam. Mau kaos, kata si Benny. Random banget. Mau kaos, dikasih kaos Planet Hollywood. Oh. Buset. Iya, jadi itu merchandise-nya dia ambil-ambilin Ah. sama dia. Ini nih, pilih aja kaosnya, kaos. Jadi gue pulang bawa kaos, terus segala macam. Itu Buset. dari komedi gue. Komedi. Pertama kali komedi gue menghasilkan tuh satu buah kaos. Itu profesi Awal pertama tuh ya, karir. awal karir Awal tuh. karir Ah. Raditya Kari. Iya. Gue kira kambing ditukar. jantan pertama, Bukan, ternyata ternyata Planet itu. Hollywood ya. Sebagai laki-laki penghibur itu waktu itu tuh. Menghibur orang-orang aja. Tapi di saat itulah gue juga belajar bahwa komedi itu bisa menyelamatkan tapi bisa juga menjatuhkan. Karena gue ngerasa gue lucu, jadi gue mulai ngerosting si Benny. Oh. Benny tuh kaya banget. Dia kalau misal lagi nganggur, dia suka bakar duit segala macam. Terlalu ofensif lah. Iya. Terlalu ngomongin kekayaannya si Benny tapi gue roasting gitu. Mm-mm. Habis itu berapa bulan depannya gue lagi turun tangga, ada satu anak lain, geng-gengannya kita juga ngelewatin gue. Terus pas ngelewatin gue dia bilang, "Dik, Sabtu ikut kan?" gitu. Mm-mm. Terus gue nengok, ikut kemana? Terus dia ngeliat kan, "Oh, lo gak diajak ya?" Terus dia cabut. Oh. Gue udah dikeluarkan dari Dari circle gengnya itu Benny. karena Ya. jokes gue. Di saat itu gue belajar harus narik garis. Oh. Pada saat mana itu joke bisa keluar garis dari pada saat mana dia harus bisa di dalam. Tuh SD juga tuh. SD. Itu Berat banget SD lu ya? di rangka Berat ya? itu di rangkaian yang sama. Iya ya. Di rangkaian yang sama. Gila ya, SD itu udah belajar tentang stand up comedy. Ini mohon maaf nih Bang. Nah. Tapi kayaknya pingin nanya, SD itu tahun berapa sih? Waduh. Tunggu ya, gue tarik mundur ya. Karena yang gue inget cuman lulus SMA. Lulus Iya. SMA tuh 2003. Berarti narik itu 99. Gak usah bisik-bisik, saya lihat. 99. 2003 gue lahir kan. Tarik lagi 3 tahun, mungkin SD 90-an 96, sih ya. 97. Sekitar segitu. Oh iya itu Iya. udah tahu tentang stand up comedy. Nggak tahu, gitu. nggak Tapi tahu. nggak tahu Komedi, tentang komedi. komedi Nah, doang. namanya nggak tahu itu stand up. Karena Stand kan up ya. buku-buku gitu kan waktu itu ya 365 hari wahaha itu kan lagi Iya. rame yang kayak gitu Bener-bener. tuh. Nah kita kan syuting di Gramedia. Mm-mm. Setiap seminggu sekali gue ke Gramedia Melawai, yang sekarang jadi Jalma. Ya. Iya. Ke Gramedia Melawai selalu menunggu buku lupus yang paling baru. Oh. Dan iya. setiap buku lupus keluar, setiap gue ketawa, gue garis bawah pakai bolpen merah, terus gue nanya kenapa gue ketawa karena ini. Waduh. Jadi gue bedah. SD tuh. Itu SD. SD. Damn. Bedah. Memang udah critical thinkingnya tanpa sadar ya, udah dilatih di situ. Damn, aku SD nggak se-critical thinking gitu sih. SD kalau gua ngakak karena SpongeBob, ya udah ngakak Nggak ya? aja. SD punya teman? Punya tuh. Nah itu, karena Anda punya teman, saya tidak punya. Saya tidak punya teman, saya di rumah aja begini. Buku Karena adalah teman. betul kalau buat gue. Ah. Tapi ya akhirnya ya ini karena Gramedia juga ya, karena kita Gramedia ya. Jadi gue ke Gramedia buka lupus, terus contohnya lupus dari jauh kayak Brad Pitt, dari deket kayak sendal jepit. Terus gue ketawa kan, wah gue kenapa ketawa gini? Oh ini ada permainan kata. Kedua dia menertawai diri sendiri, ada self deprecating humornya di situ. Oh berarti kalau gue mau bikin orang ketawa, gue harus ngeledekin diri gue ya. Jadi Oke. formula-formula itu yang gue pakai di penulisan gue, di cara gue cerita ke orang dari SD sampai sekarang gitu. Oh, jadi secara apa sih? Kalau aku boleh menyimpulkan, berarti pengalaman Bang Radit sendiri untuk stand up komedian atau secara komedian sendiri udah terbentuk bukan dari waktu mulai karir sebagai stand up komedian, tapi udah dari SD. Kecintaannya terhadap membaca, menulis, dan berkomedi udah dari SD. Berkomedi, cara bertahan hidupnya, membaca dan menulis adalah hobinya. Sering ikut lomba juga, lomba nulis apa segala macem. Tapi kalau tadi pertanyaannya kita tarik ke soal pilihan profesi, kebingungan mencarinya,
Ketika SMA kelas 3 ya bingung di situ, karena Hmm. menjadi penulis bukan opsi pada saat itu. Iya sih. Hmm. Sama sekali bukan opsi. Yang jadi opsi itu, yaitu di finance, di keuangan, di ekonomi, Hmm. dan bahkan orang tua gue juga, keluarga gue kan anak IPA kan, Mm-mm. nyokap gue peneliti di Badan Tenaga Atom. Hmm. Terus dia bilang kalau sains mungkin kayaknya lebih gampang dipakai di mana-mana Oke. gitu. Makanya gue masuknya di IPA juga segala macam. Sama sekali nggak kepikiran buat jadi komedian, sama sekali nggak Kepikiran. kepikiran jadi penulis. Sampai pada suatu hari blog gue cetak dan dibawa ke penerbit, akhirnya dibukuin, ya baru saat itulah Hmm. kayaknya Oh, nih bisa nih jadi sesuatu possibles gitu. ya, Iya. sesuatu yang possibles. Kan soal awal mulanya tuh dari blog gitu. Ya, Nah, awal mula kepikiran untuk nulis blog itu tuh kayak gue iseng mau nulis blog gitu. Kan nggak bisa ngelihat nih kayak ini respon blog itu orang ketawa, orang apa gitu. iya. Terus nekat aja nulis blog itu, respon itu tuh kayak ini menarik nih nulis blog gitu. Kenapa gitu? Kenapa Oh gitu? iya. Nah dulu kan di advent of internet tuh, Mm-mm. zaman gue dulu, kebiasaan menulis diary dan dibaca ridam itu kebawa lama. Mm-mm. Meskipun ridamnya udah nggak temenan ya, Mm-mm. tapi akhirnya kebawa. Dulu ada Dairyland, dan akhirnya ketemu Blogspot, Hmm. dan suatu hari gue menemukanlah adalah sebuah blog. Ini juga gue udah lost contact juga nih. Kalau ketemu lagi gue happy pasti. Ada blog seorang perempuan kuliah di Kanada, di Vancouver, namanya Iren. Hmm. Nama blognya Dara Java, perempuan Oke. Jawa. Dia nulis cerita sehari-harinya di internet, remeh Oke. banget. Hari ini Hmm. kucing gua ngapain segala macam. Mm-mm. Terus gue baca blog itu, terus gue mikir ini orang nulis cerita sehari-hari di internet bisa dibaca semua orang, norak banget nih orang. Besoknya gue Oversharing. besok gue ikutan bikin. Ternyata seru. Terus dan itu Ternyata pun nggak slice of norak life tapi juga seru. ya, Apa? benar-benar slice of life gitu, kayak potongan-potongan kehidupan yang Iya. diceritakan. Wah, gue ngikutin banget sih Iren, tulisan-tulisannya Iren gue ikutin segala macam. Akhirnya ketemu komunitas blog. Gue nulis blog gue dulu zaman SMA 70. Isinya juga nggak jelas gitu, cuman kayak soal gue nyontek di sekolah. Tapi ternyata contekannya kan gue ikut pelajaran bahasa Prancis. Mm-mm. Ternyata gue isi pakai bahasa Jerman. Karena contekannya beda. Ada 2 sesi kelas, bahasa Prancis sama bahasa Jerman. Gue lagi gini-gini pas gue dapat ujian, gue lihat 1 sama dengan sampai 100 gue tulis semua, nggak taunya itu contekan anak Jerman bukan anak Prancis. Gue udah paling bangga, gue udah belagu banget. Ibu Ambirawati tuh guru Prancis gue. Gue dateng, gue pas lagi ujian, kan gue jarang nyimak kan. Gue kasih lembar jawaban gue taruh depan Bu Ambar, gue bilang, "Saya selesai duluan, Bu. Saya boleh ke kantin nggak?" gitu. "Oh, hebat juga kamu Dika," gitu. "Ya, Bu." Pas minggu depannya dapat 0. Mungkin dia bingung kali ya. Ini anak jago banget Jermannya. Tapi kenapa di kelas gue? Nih Bu Ambar pasti kan kayak, kenapa dijawab pakai Jerman nih anak ya? Udah gitu bener semua lagi. Sumpah tuh blow on banget. Itu blow on banget. Nah, itu gue tulis di blog gue. Gue tulis soal kejadian itulah. Zaman dulu kan SMA 70 tawuran. Gue tulis lah, gue dicariin kakak kelas gue, disuruh tawuran lah. Semuanya gue tulis lah gitu. Nah, ternyata orang ketawa, orang suka. Udah kebawa lah sampai akhirnya jadi buku. Dan gitu. emang manusia terhubung dari cerita kayak gitu ya. Iya sih. Iya sih, pada akhirnya sih gitu ya. Dan ngelihat sih dari yang baca blog itu cuman 10, jadi 50, jadi 100, paling gede akhirnya sampai 500 per hari. Wah, mantep ya. Pada saat itu sih oke banget. Oke banget. Oke banget. Akhirnya pergi ke kuliah di luar waktu itu di Adelaide di Australia, makin rame lagi. Karena banyak cerita soal kehidupan sekolah di sana gitu. Stigma orang bule sama Orang gue Indonesia. karena gue makan pakai tangan. Tapi habis itu dia denger gosip orang Indonesia cebok pakai tangan. Terus kayak Digabung. gue bilang itu tangan yang beda, kalau pasti tangan yang sama, itu tangan yang beda. Dan juga kan pasti udah melalui proses cuci tangan dan lain-lain kan. Itu gue ceritain juga. Ya gitulah pokoknya. Ya jelas lah pokoknya. Nah, terus kan balik lagi nih, journey-nya kan tadi Raditya Dika dari yang dari SD, kuliah, terus sekarang kan udah di taraf kesuksesan. Sekarang kalau misalnya pas di taraf kesuksesan ini, ada nggak sih tuntutan kayak, gue harus sempurna, gue harus
mempertahankan kelucuan ini sampai Enggak kayak sih. semua orang harus ketawa gitu? Kayak ada nggak sih masa-masa di mana kayak gue harus lucu nih gitu? Enggak sih, karena kan kalau katanya kan komedi is tragedy plus time ya. Hmm. Jadi akar dari komedi itu adalah rasa sakit, rasa kegelisahan, rasa anxiety, rasa keraguan, rasa pahit, rasa getir Hmm. yang kita balut dengan sudut pandang yang lain setelah Mm-mm. waktu udah berlalu gitu. Jadi artinya justru bukan keinginan untuk terus bisa lucu nggak gue, tapi keinginan untuk bisa nggak ya gue tetap jujur sama keresahan-keresahan yang gue alamin. Hmm. Hmm. Kayak kejadian nyontek salah itu kan getir buat gua kan, itu Iya. menyedihkan kan. Tapi orang kalau kita sajikan dengan sudut pandang yang lain, orang jadi ketawa gitu. Sama kayak masalah gua dikucilkan sama teman-teman bule gua di luar kan, itu Mm-mm. kan gue jadi sedih juga dong, masa Iya. gue dianggap tangan gue sama gitu. Mm-mm. Jadi artinya justru gua sekarang malah berusaha untuk semakin jujur dalam menyampaikan semua kegelisahan gue gitu. Dan karena latihannya sudah bertahun-tahun, Hmm. kejujuran itu udah dikultivate bertahun-tahun, jadi gampang sekali Hmm. untuk berterus terang Oke. menceritakan apa yang di dalam hati kita. Hmm. Makanya argumennya kan banyak yang bilang kenapa sih banyak stand up comedian itu rame di semua industri. Hmm. Bahkan Raim Lawode aja menang AMI Award, which is Iya, buat iya. nyanyi. Dia aja stand up comedian. Piala Citra aja dipegang sutradara sama Rian Adriani. Hmm. Iya. Film paling laris di Indonesia nomor 1, Agak Lain 2 itu stand up comedian yang Hmm. ngedirect Yang dan ngedirect. yang Bener juga. bermain. Hmm. Jadi ya karena kami memang dilatih dan ditempa dan diajarkan sama stand up comedian dari dulu untuk menceritakan kegelisahan secara tulus gitu. Nah, Oke. resonansinya di situ gitu. Jadi Hmm. gua bukan berpikir masih bisa lucu apa enggak, masih bisa jujur nggak ya sama Jujur. kegelisahan gua gitu. Oh, iya ya. Oh, itu POV Artinya baru itu, ya. heeh. Hmm. Soalnya kalau rumus stand up comedian pertama itu don't try to be funny justru. Oh, Oke. that's not. Jangan Sedangkan orang berusaha mungkin lucu. berpikirnya gimana biar gue lucu, gitu ya. Itu Jangan salah dipaksakan sih, justru. iya. Stop trying to be funny. Itu patokan pertama, manifesto pertama stand up comedian itu don't try to be funny gitu. Kapan awal mula Bang Radit tahu kalau misalnya, oh ini jokes ini itu adalah stand up comedy, ini cocok buat gue? Kalau kita turunkan ke anatomi sebuah jokes, itu kan masalah teknik ya, technicalities-nya ya. Mm-mm. Punchline, Hmm. setup. Setup itu adalah gimana cara kita ngeset ekspektasi ke yang mendengarkan atau membaca. Punchline adalah ketika ekspektasinya patah. Hmm. Semakin patah ekspektasinya, semakin besar jokes-nya. Mm-mm. Semakin lucu jokes-nya. Jadi metode-metode teknik stand up dan berkomedinya itu memang gue pelajarin dari buku-buku. Oke. Mm-mm. Gitu. Jadi artinya kalau pertanyaannya kapan lu sadar bahwa ini sebuah jokes, ya dari mulai gue belajar dari semua buku itu. Tapi kapan gue tahu gue bisa stand up, nah itu masalah lain. Karena dulu gue belajar stand up bukan buat jadi stand up komedian. Gue belajar stand up untuk bisa nulis buku komedi. Oke, Jadi karena kan gue nulis buku-buku komedi, gue punya blog komedi. Iya, Oke. iya, iya, Nah, gue iya. belajar stand up komedi Walaupun lu sudah Oh. nulis, lu belajar lagi. untuk nulis. Oke. Oh. Jadi istilahnya gimana ya? Istilahnya gue mau melihat ilmu-ilmu lain yang gue pakai ke bidang gue. Hmm. Gue nggak ada mimpi jadi stand up comedian. Hmm. Nggak ada gue. Gue cuma mau jadi penulis aja. Mau jadi penulis aja dan belajar stand up comedy untuk mensuplementasi keahlian gue. Kayak gue kemarin ngambil sertifikasi pasar modal di Mm-mm. Certified Securities analis efek buat surat berharga. Gue nggak mau kerja di perusahaan sekuritas. Iya. Gue bukan mau jadi analis. Gue mau pakai untuk kemampuan gue ketika gue membahas soal saham kayak bangun portofolio saham pensiun gue mampu gitu. Nah, gue tipe yang kayak gitu. Gue tipe belajar untuk sesuatu yang gue lakuin, which is bukan buku ini ya, ini kan buku yang baru, Yes. buku-buku yang lama. Sama juga belajar film. Jadi di perpustakaan itu ada buku-buku filmmaking kan, kayak bukunya Sid Field, bukunya Robert McKee. Itu gue bacain semua. Nggak mau jadi pembuat film, nggak mau jadi saudara, nggak kepikiran gitu maksudnya, nggak mau jadi stand up comedian. Tapi semua buku itu, semua ilmu itu gue pakai buat tulis buku gue. Ternyata kepake beneran buat jadi profesi. Ini juga kan? Ini apa nih? Musik. Musik, Iya kan? musik. Gue belajar musik juga. Gue kalau buat bikin buku Timun Jelita yang paling baru ini,
itu kan gue ada lagu-lagunya. Hmm. Nah itu Iya. gue belajar juga. Selama setahun gue ikut kelas di Udemy, 250.000, 150.000. Oke ya, online itu kan ya Oh. Ya secara online itu. di Udemy itu, terus gue belajar juga. Nah, gue suka banget belajar untuk mensimplementasi hal yang gue lakuin. Nulislah gue buku. Pada suatu hari gue kan sering promo nih. Gue paling sering promo di Gramedia kalau Hmm. keliling. Mm-mm. Favorit gue dulu Gramedia Bandung. Hmm. Itu paling enak sama Matraman. Matraman Hmm. paling gede kan Iya. soalnya. Nah, setiap kali gue promo, orang nggak ada yang dengerin. Karena kita kan Bukalapak kan. Hmm. Iya, iya, Hmm. iya. Bukalapak ini segala macam, ngemeng-ngemeng, orang baca buku apa segala macam. Lama-lama gue sedih gue. Hmm. Akhirnya suatu hari diundang ke Jambi Jambi apa Lampung gitu, ke GOR, di sebuah GOR. Eh, pas gue mau naik, gue selalu nggak ada yang denger kan. Akhirnya gue pikir, apa gue stand up aja ya gitu. Toh gue juga punya Oh, ilmunya kan. Iya, 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 iya. Akhirnya nukilan-nukilan dari buku gue, anekdot dari buku gue tulis di rumah, gue bikinin jadi semacam materi stand up-nya. Moderatornya datang, terus gue bilang, sorry gue boleh sendiri aja nggak? Gue pengen coba yang baru. Oke, heeh. Oh. Cabutlah moderatornya, gue ngambil mikrofon, terus baru gue, hari ini saya mau cerita ya soal buku saya, gini-gini. Tahu nggak sih gini-gini stand up Oke, gue. Oke. naturally aja dia waktu itu ya. Jadi benar-benar Bener. melenceng dari rencana awalnya. Melenceng dari rencana awalnya, dari ilmu yang gue pakai, yang sebenarnya bukan buat gue pakai, Yes. yang ngebuat buku. Stand up tuh orang-orang yang lagi di lihat-lihat buku, ngeliat ke belakang. Ini apaan kok ngomong-ngomong lucu sendirian. Oh. Pada nyamperin lah. Terus ya udah, salah satu itu kan di pesta buku. Salah satu yang punya pesta bukunya ngeliat, terus dia bilang mikir itu lucu, diajak tur gua keliling Jawa, keliling Sumatera untuk melakukan itu. Lu nggak kebayang tuh gitu. Nggak kebayang gua. Jadi gua dibayar ala kadarnya, karena kan gue bisa jualan buku kan. Iya, Jadi gua stand up kayak gitu. Nah, gara-gara itu kelatih gua dari panggung ke panggung ke panggung ke panggung, sampai Panji Pragiwaksono yang menyebalkan botak New York 1 itu, Botak New York. tiba-tiba dia Mohon maaf bilang, Bang Panji. nggak usah minta maaf. Suatu hari dia bilang, kita bikin show stand up yuk. Gue denger lo suka stand up komedi, biasa stand up komedi, namanya juga asing kan di telinga orang saat itu. Oh, lo ngerti stand up juga, lo bisa stand up juga. Gue bilang ke Panji gitu ya, kita ngumpulin berapa orang, show di Kemang, direkam sama Ernest, baru pecah. Nah, baru saat itu komunitas stand up komedi berdiri. Oh. Ini Oh. Panji mirip Benny dulu ya. Gue denger lu lucu gitu. Bedanya dia tidurnya di dalam akuarium. Bedanya dia ikan aja. Tapi artinya sepanjang itu sih. Gue selalu percaya bahwa keberuntungan itu kan persiapan ketemu dengan kesempatan gitu. Jadi ya gue menyiapkan semuanya aja. Ketika pintu terbuka, baru kita masuk ke dalam gitu. Karena kita sudah siap. Persiapan itu ya. Iya, kebayang nggak kalau gue nggak belajar stand up tuh? Iya. Mungkin. Dan gue kagum sih Bang, karena gini ya, di buku ini kan yang Timun Cerita ini, sebenarnya yang gue tangkap adalah lu bisa memulai kapanpun sebenarnya. Iya. Cuma kita karena udah keburu, udah umur segini, Iya. kalau mau bermusik ya dari dulu gitu kan. Bener. Dari kayak Agnes Monica gitu. Dari dulu, kecil. dari awal gitu. Sedangkan lu termasuk yang tipe berani untuk nge-rebel gitu, untuk melawan ya tatanan hidup yang siapa bilang gue nggak boleh untuk bermusik di usia baru 40-an gitu. Bener, buku ini memang premisnya soal bapak-bapak umur 40 tahun yang mau melakukan hal baru, which is ngeband sama sepupunya. Persis, gue juga waktu itu lagi ngisi acara di sekolah anak gue. Jadi sekolah anak gue tuh ada International Day namanya. Siapapun boleh ngisi. Tiba-tiba ada yang punya ide di grup WA parents orang tua murid itu. Kita bikin band yuk gitu katanya. Terus ngajakin Raditya Dika. ya udah, akhirnya nah itu orang internasional semua. Iya. Jadi rata-rata nggak kenal gue sebenarnya. Oh. Terus akhirnya gue Raditya Dika strip gitar, karena gue dulu kan main gitar juga, gue les gitar juga. Gue masukin aja Raditya Dika gitar. Ketemulah kita latihan, penyanyinya orang Brunei. Gue biasalah, gue ini kan sekolah internasional ya. Gue kan pakai hoodie, pakai sendal, gue pakai Crocs, datang, terus dia ngeliatin kan. Sorry, parents or staff, dia bilang. Parents, anak gue di sini. Gue punya anak sekolah di sini. Dia pikir gue mau benerin AC kali ya. Parents, gue bilang. Akhirnya udah, basis gue orang Korea, terus ada drummernya. Udah kita main. Ketika tampil di acara sekolah anak itu,
gue jadi ingat lagi semua hobi gue masa lalu Iya. pas masih gue SMA, masih muda itu bermusik. Turunlah gue dari situ, terus gue mikir kayak ketuaan gak ya kalau gue bikin musik lagi gitu. Ya udahlah, akhirnya gue coba bikin lagu. Terus gue mikir kan, aneh gak sih Raditya Dika bikin lagu tiba-tiba, oh gue bikin jembatan deh. Jembatannya buku. Buku. Jadi modusnya itu buku ini ada lagunya, padahal lagunya duluan. Kayak Dewi jembatan ya. Dilestari. Ya, Mbak Dewi juga ada tuh buku soal musik juga. Oke, Itulah. karena kan Bang Radit ini tuh terkenal sebagai seseorang yang menuliskan keresahannya melalui komedi gitu ya. Heeh. Kita juga pengen ngebahas nih tentang seni menertawakan hidup gitu. Kita lanjut aja ke part 2-nya kali Boleh. ya. Langsung masuk aja gitu. Itu gimana gitu? Maksud gue kenapa? Gue juga nggak tahu kenapa gue begitu manusianya. Dari dia di kandungan kita udah daftar sekolah. Udah. Karena udah berjarak hampir sebulan dari pertama kali gue ngajak orang ngirimin kartu pos ke gue. Sekarang dari Jerman, dari Amerika. Tahu gak gue dapat dari mana? Markas PBB. Ah, serius? Iya. Lu dipanggil.